Tuyul, kenapa jadi saya Tuyul? Ini dalil kitabmu. Kita akan dengarkan. Kita akan sama seperti Yesus, sebab Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Kamu di sini berbicara begitu, di room lain kamu mengiyakan gitu loh cuma. Jangan bawa jurus Paulus di sini. Memang gitu. Di rumah lain mengatakan itu, di sini jangkal. Memang kebiasaan Zuma memang seperti itu. Kamu harus paham Zuma. Kamu harus paham Zuma. Bahwa menjadi Kristen harus goblok dulu gitu. Manusia itu dulu. Menjadi Kristen harus goblok dan harus gila dulu gitu maksudnya. Kamu harus paham Zuma, untuk menjadi Kristen kamu harus gila dulu gitu maksudnya. Tapi saya kalau terapi binatang berwujud manusia kayak kalian memang gini nadaku. Karena saya juga pernah melihat orang gak waras itu Zoto dari gini nadanya saya. Jadi kan sudah bilang dari tadi kamu goblok. 100% manusia, 100% Allah. Berarti kita sama seperti dia, betul? Berarti kita sama seperti dia. Cuma satu Korintus yang kau sebutkan itu, semua orang Kristen udah paham itu Cuma, nggak perlu kamu. Pahamnya apa? Coba pahamnya semua. Pahamnya Kristen cerdas karena Yesus gitu. Kamu cuma coba nggak usah kamu terlalu banyak keluar Cuma. Kalau nabimu mandi dalam kolam yang kotor, kamu marah nggak? Nggak ada tertulis kayak gitu. Nah itu banyak kau baca di hadismu, berarti kamu nggak tahu. Ya coba kau bacakan hadisnya. Coba kau bacakan hadisnya. Coba kau bacakan hadisnya. Kamu cari sendiri. Bacakan penipu. Iya semua kami memang bahlul. Udah maafkan kami atas kebahlulan kami. Tapi kenapa kau keluar? Sudah tahu dirimu bahlul. Kau sudah tahu dirimu bahlul masih keluar. Cuma sayanya memang seperti itu Cuma kamu pernah tes IQ? Pernah. Pernah berapa jumlah IQ-mu? 200 lebih. Wow. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Di situ ada nggak dibuat aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Dengarkan dulu. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Kalau mengharapkan pernyataan Yesus sampai beruban pun bulu yang di bawahmu itu nggak akan kau dapat. Cuma nggak ada pernyataan Yesus. Aku bukan Tuhan. Jangan sembah. Ya udah. Dia mengatakan dirinya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama dengan dia bukan Tuhan kan? Jima itu bukan berarti seperti itu Cuma itu ada berarti bisa diam nggak? Ini kita sedang menikmati loh dialog Pendeta Devi dengan Bang Zuma. Makanya ada manusia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih dianggap Tuhan. Udah kau memang gila kau. Kau gila. Kamu gila. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Seperti ini saya Anda turun aja karena Anda tidak bisa menunjukkan data Yesus sebagai Tuhan, mengaku Tuhan. Turun aja. Layani dulu siapa itu Devi. Ini cuma ini kayak nyocok saja. Mana? Ya kamu dari tadi. Lari pendetamu, kau nangis. Nangis. Saya kelanjut. Nangis cuma mulai nangis dia sampai pun jemput mulai nangis ketakutan dia merinding dia sendiri di sini silakan apa pertanyaanmu cuma 1 Yohanes 3 nomor 2 saya tanya samamu Yesus yang sebenar-benarnya dalam keadaan yang sesungguhnya dia itu Tuhan atau manusia? Dan sebenarnya itu ya kan dalam rupa Allah nanti dia datang untuk kedua kalinya. Dia itu manusia atau Tuhan? Jawab sekarang. Ketika datang itu dalam rupa Allah, dia tetap manusia dan tetap Allah dia. Sekarang begini, saya tanya samamu. Tuhan yang kamu bisa 1 juta pertanyaan pun saya lani nih kamu cuma. Iya, orang gila kalau ditanya asal ngomong asal jawab juga bisa. Orang seperti kau pun banyak orang gila loh cuma.
Saya tanya samamu ya, saya tanya samamu ya. Kau dengarlah di apa itu di pinggir jalan itu nyerocos saja. Nyocos saja Saya tanya samamu, Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu Tuhan atau manusia? Apanya? Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan? Dalam keadaan sebenarnya dia kan kedatang kedua kalinya itu dalam rupa Allah. Bukan dalam kedatangannya, dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu cuma itu dia berbicara mengenai kedatangannya kedua kali cuma. Oh, berarti dalam keadaan yang sebenarnya dia ini manusia atau dia ini Tuhan? Dalam keadaan sebenarnya dia itu masih Allah dan masih manusia, tapi dalam berarti bukan dalam keadaan sebenarnya itu, Tuyul. Iya, sebenarnya lah, berarti sebenarnya tulisan sebenarnya apa? Dia sebenarnya ini apa Yesus ini? Ya udah bilang Allah dan manusia. Jadi ketika dia datang pertama kali dia datang kan dalam rupa manusia, yang kedua kali datang dalam rupa Allah cuma. Oh, berarti dalam keadaan yang sebenarnya dia itu adalah Allah gitu. Iya. Berarti kamu juga Allah? Tidak. Coba kau baca Yohanes 1 nomor 32. Iya, bacakan aja saya tanggapi. Ini yang mau ngajarin kita ini, bacakan Silakan. aja. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi penyembah manusia mantan mayat. Diam dulu, cuma ulangi dulu baca. Otak nggak ada. Sama seperti dia. Cuma nyerocos saja. Bacakan ulang lagi. Apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Iya. Terus sekarang saya tanya, Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Itu ayat itu, kalimat itu mengacu pada kedatangan Yesus untuk kedua kali. Iya, kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah keadaan yang sebenarnya atau yang masih pura-pura? Dalam keadaan sebenarnya, bukan pura-pura. Berarti keadaan sebenarnya. Nah, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia. Dua-duanya 100% Tuhan. Oke. Berarti kalian ini manusia dan Allah. Bukan. Loh, itu di sini dikatakan kita akan menjadi sama seperti Yesus. Cuma itu pengertiannya begini, cuma penjelasan itu seperti ini. Dengar dulu. Kalau kita nanti dibangkitkan, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan Yesus. Maksudnya, nah itu dia. Berarti kamu juga ilahi. Kamu berarti kamu mau diajar apa mau mengajar? Bang Ardi, sebenarnya semua ini dia paham, Bang. Sama halnya dia mengaku di Rom 11 kemarin yang pernyataannya bahwasanya Allah itu namanya. Terus zatnya itu Nabi Muhammadnya itu loh. Nah ini sebenarnya ini kalau pikirnya mulai gila lagi si fitnah. Ada lagi fitnah. Fitnah gila lagi nih, fitnah gila ini. Pemakan babi, pemakan anjing, kau gila lagi kau. Bawa fitnah lagi ke sini. Kamu pernah diajari sopan santun enggak cuma sama orang tuamu? Pemakan babi ini. Ini akibat karena kau itu terlalu lama menyembah manusia. Jadi kau fitnah lagi kau. Bukan fitnah. Ayatnya dengarkan ayat yang kau plesetkan, dengarkan. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sekarang kamu buka penjelasannya seperti ini. Bentar. Bentar dulu. Saya dulu cuma ini. Cuma jangan bilang itu. Agak dini aja anjrit ngomongnya, nanti abang kena. Lah kayak mana mereka memang pemakan anjrit? Susah ini. Anjrit, ngomong anjrit aja. Oke, lanjut. Cuma apabila Yesus menyatakan dirinya,
kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus. Saya menanggapi Sebab ini nanti kita saya akan sendiri. melihat Yesus Kamu bicara dalam ya. keadaannya yang sebenarnya. Tolong diam dulu. Gung. Kamu itu penipu cuma. Kamu berkata lain, yang kamu di sini berkata lain. penipu. Dari awal Friend. datang kau sudah Jalan-jalan. Itu menipu. sudah ada. Jangan Selalu lurus. begitu. Jelas, semua. Ketika dibahas Jangan lurus. satu soal, Diam yang dulu. lain mengganggu. Kau tuh yang penipu. Jalan dulu. Bo, Nanti kamu gimana? ngomong ya. Saya hanya mau menjawab si Juma ini dulu yang mengenai itu ayat itu kan. Itu ketika Yesus datang kedua kali, setiap manusia yang percaya padanya akan dibangkitkan dan turut ambil bagian dalam kodrat ilahiyah. Maksudnya di sini adalah kita akan diubah menjadi roh seperti dia adalah roh gitu loh Juma. Jadi bukan mengambil bagian jadi gini. Tuhan gitu. Nah, sekarang kamu melihat Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai apa? Apanya? Sebagai Dia Allah dan sebagai manusia. sebagai Tuhan. Oh, sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Jalan diam kau. Allah dan manusia kok bukan Tuhan. Tadi kau katakan dia datang dalam keadaan yang sebenarnya dia itu apa sebenarnya? Dia itu monyet, Allah dan guguk, manusia. atau manusia? Allah dan manusia. Allah dan manusia. Berarti Anda juga Allah dan manusia. Bukan cuma itu Berarti kan tidak sama. Sementara dalilnya di sini kita Ya, akan sama seperti cuma Yesus. sama dalam hal Sebab ini dia cuma. Yesus Sama akan dalam hal datang ini, cuma. dalam sebab dia akan Cuma. datang dalam keadaan yang sebenarnya. Cuma sama-sama seperti Yesus itu maksudnya gini, terus ambil bagian dalam kodrat ilahiyah maksudnya gini. Nanti kan kita dibangkitkan itu kan menjadi roh. Kita kan Yesus itu roh. Jadi dalam hal itu aja dia sama cuma bukan sebagai Tuhan sama. Apa sih kau pleset-plesetkan ini? Kamu Kita plesetkan akan cuma. sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Iya, itu Iya, penjelasannya seperti iya. saya buat. Itulah Keadaan penafsiran. yang sebenarnya Yesus, Cuma- kalau dia itu monyet, makanya maka kamu saya juga bilang, akan seperti monyet. Dengar Kalau dia cuma. itu meja, maka kamu juga seperti meja. Kalau Yesus cuma. itu seperti manusia, maka kau Makanya juga saya seperti bilang kamu manusia. itu cuma. Kalau Kamu Yesus apa itu itu? Tuhan, maka kau juga Tuhan. Cuma Bahlul. kamu itu Makanya pemusuh. dikatakan dalam Jangan 1 Korintus 4 nomor kamu belajar 10, apa mau Kristen mengajar. bodoh karena Yesus. Cuma kamu yang kurang cerdas cuma kamu kurang cerdas cuma. Kok kurang cerdas? Iya, kurang cerdas. Dengarkan saya. Yesus keadaan yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya dia itu? Allah dan manusia. Nah, Allah dan manusia. Nah, Anda akan sama seperti dia. Berarti Iya, Anda roh. juga adalah Allah dan manusia. Roh. Ikut roh. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya siapa? Itu anak Tuhan. Allah dan manusia, Allah itu Allah roh. dan manusia. Keadaan Allah. Yesus yang sebenarnya Allah dan manusia. Keadaan Allah dan roh. Anda yang sebenarnya sama seperti Yesus. Oh, tidak, Iya, Allah itu perbedaan, adalah roh. Bang. Allah itu adalah roh. Yesus adalah roh. Anda adalah Iya, roh yang Ya nanti ketika dibangkitkan semuanya jadi roh. Ya, bisa makan cuma. Lal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 a. Berarti Yesus adalah sama dengan Anda. Iya, Berarti sama-sama roh. iya, berarti Anda Sama-sama Tuhan, roh. Yesus Tuhan, betul? Bukan Nah, sama-sama kenapa roh dalam bukan? situ. Kenapa bukan? Anda akan sama seperti Yesus. Kenapa bukan? Karena kan tertulis di Alkitab cuma tidak ada Allah lain di sampingku. Nah, sekarang kenapa Anda bisa sama seperti Yesus? Kenapa? Kalau dia adalah Allah. Kenapa? Karena sama-sama roh. Berarti Yesus itu hanya roh, bukan Tuhan, karena Anda bukan Dia Allah, bukan Tuhan. hanya roh, bukan hanya Nah, roh. berarti Anda juga Allah, bukan hanya roh. Jangan seperti itu cuma. Loh, ini dalil kitab yang mengatakan, bukan Dalil- aku. dalil dari Sebab otakmu kita cuma. akan sama seperti Yesus. Sebab dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus, Allah dan manusia. Lah, berarti Anda akan sama seperti dia. Cuma kau bolak-balik cuma kan udah dijelaskan. Saya tanya sama Anda. Penjelasan itu tidak akan menyimpang dari apa yang Saya tertulis tanya- cuma. saya tanya Kamu kepada itu Anda. menyimpang Saya dari tanya- apa saya yang tanya. tertulis cuma. Yesus akan datang dalam keadaan dia yang sebenarnya. Iya. Dan kita akan sama seperti dia. Iya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Kucing. Allah dan manusia. Allah dan manusia. Ah. Kita akan sama seperti dia. Iya, Berarti kita Allah itu adalah roh. Allah itu roh.
Nah, Allah itu adalah kita adalah nanti gini ketika dasar penipu, dasar penipu, dasar penipu. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Yang di bawah nggak dengar karena kau bertiga, satu kepepet, satu ngalihin perhatian. Nipu, Ini aja dulu jalan lurus, nanti naikin lagi. Yang di bawah itu nggak menikmati loh. Bang Zuma tuh nggak ada takutnya, mau pendeta lu sekalian bawa sini. Tapi kalau bicaranya seperti itu, saya bukan di bawah. Dengar saya bukan pendeta, bukan apa kan, saya itu tidak pernah bahas Alkitab loh, tapi saya mengerti gitu loh. Jadi cuma saya nggak pernah membahas Alkitab loh. Paling saya kita akan sama seperti Yesus, sebab dengar cuma kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kan sudah diartikan tadi. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Dengar cuma dia mau menyamakan Yesus yang kita yakini dengan apa yang dia yakini, bahwasanya Allah itu namanya. Kenapa jadi saya? Tuyul, kenapa jadi saya, Tuyul? Ini dalil kitabmu. Kita akan dengarkan. Kita akan sama. Kita akan sama seperti Yesus, sebab Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Kamu di sini berbicara begitu, di room lain kamu mengiyakan gitu loh cuma. Jangan bawa jurus Paulus di sini. Memang gitu. Di room lain mengatakan itu, di sini jangkal. Memang kebiasaan Juma memang seperti itu. Jangan menipu. Kita memang seperti itu. Jangan nipu. Dulu pun dibilangnya Muhammad itu Allah yang perkasa. Oh, jangan nipu. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti ceritanya. Iya. Dulu dibilangnya Muhammad itu Allah yang perkasa. Kan lucu. Anda nggak ngerti. Jadi sekali lagi saya katakan. Ardi kau diam. Ardi kau diam. Coba saya uji dulu ini si jalan bengkok. Orang udah paham kami mengenai kamu. Diam Ardi, diam. Penyembah manusia, mantan mayat, diam. Iya. Jalan lurus. Dengarkan saya. Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguh-sungguhnya, sebab kita akan sama seperti Dia. Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya itu apa dia? Kamu harus paham Zuma. Kamu harus paham Zuma. Bahwa menjadi Kristen harus goblok dulu gitu. Menjadi Kristen harus goblok dan harus gila dulu gitu maksudnya. Kamu harus paham Zuma, untuk menjadi Kristen kamu harus gila dulu gitu maksudnya. Gitu ya. Sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10. Kita Kristen goblok karena Yesus. Gitu maksudnya. Harus goblok dulu. Harus bicara santai aja Zuma. Ini dalil di kitabmu. Ini dalil di kitabmu. Oh, enggak dong. Orang saya kalau terapi saya kalau terapi binatang berwujud manusia kayak kalian memang gini nadaku. Karena saya juga pernah melihat orang enggak waras itu joto saja dari sama. Gini nadanya saya. Jadi Ardi kau diam dulu. Ardi kau diam dulu. Sekarang jalan lurus. Dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan melihat Yesus ya sama seperti kita, sebab Dia akan datang dalam rupa yang sesungguhnya. Dia akan melihat Yesus itu anak manusia di saat Dia datang sebagai Tuhan, sebagai Allah. Berarti Yesus ini keadaan yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Kan sudah bilang dari tadi, kamu goblok. 100% manusia, 100% Allah. Berarti kita sama seperti Dia, betul? Berarti kita sama seperti Dia. Berarti kita sama seperti Dia. Oh, jangan samakan kita dengan Dia dong. Ini.
Apabila Yesus menyatakan dirinya, dengarkan. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah dan manusia, itu jelas. Aduh, bisingnya. Bahlul. Kenapa kita akan sama seperti Yesus? Bahlul, kita akan sama seperti Yesus. Jangan begitu. Bahlul lagi. Kalau kamu mau maki-maki, oke, mari kita baku maki di dalam sini. Oke. 1 Korintus 4 nomor 10 boleh kau baca. Mulutmu itu kotor semua. 1 Korintus 4 nomor 10 boleh kau baca. Bacakan saya 1 Korintus 4 nomor 10. Bacakan. Baca saya dengar. Bacakan. Baca, saya bacakan kau ya. 1 Korintus 4. Oke. Kenapa kamu lari dari ayat Yohanes 14 ayat 9? Kamu bodoh oleh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok karena Yesus. Itu. Paham? Udah selesai kan? Udah selesai kan? Konteksnya tidak. Alah, konteksnya kan tidak. Kalau sudah kejebak, kamu tahu siapa yang berbicara itu tujuannya apa? Ya tujuannya memang kau bodoh, memang kau jahil. Kami bodoh oleh karena Kristus. Yang memang tidak tahu. Udah jelas sekali ayatnya, masih juga mau nyambar geledek ke orang lain. Makanya ku tanya samamu, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Bahlul. Guru TK ya kamu? Bahlul. Jelas sekali di sini data ayatnya, data kitabmu dikatakan Yesus akan datang menyatakan dirinya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Kucing? Kan sudah dibilang setelah. Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Apa yang beda? Apa yang salah itu? Oke, keadaan Yesus yang sebenarnya adalah 100% manusia, 100% Tuhan, dan kita akan sama seperti Dia. Berarti kita juga 100% manusia, 100% Tuhan. Bukan berarti. Loh, dan kitabmu sudah mengatakan itu. Suatu ayat itu tidak bertentangan dengan yang lain. Kalau bukan bertentangan. Manusia itu Allah juga. Ajaranmu, yang kau sampaikan itu yang bertentangan. Cuma kamu otakmu yang anggap itu bertentangan cuma. Tidak ada yang Aduh, Ardi. Tidak ada ayatmu yang bertentangan dalam hal ini, enggak. Yang bertentangan dengan ayat ini, yang bertentangan dengan dalil ini otakmu. Kau plesetkan dalil kitabmu. Otakmu yang mikir. Kamu yang memplesetkan dalil kitabmu. Kamu berdusta, kamu licik, kamu seperti ular. Kamu yang berdusta. Jangan munafik kamu cuma. Enggak boleh munafik ya. Satu diturunin aja Bunda. Kalau 3 begini mereka kepepet, nanti yang 1 buat onar. Satu aja turunkan, nanti naikkan lagi. Kalau begini yang di bawah Kristen goblok karena Yesus. Viralkan. 2 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok karena Yesus. Viralkan. 2 Korintus 4 nomor 10. Kristen bahlul karena Yesus. Viralkan. Ini bahlulnya itu kelihatan. Bahlul. Cuma Yesus 1 Korintus yang kau sebutkan itu semua orang Kristen udah paham itu, cuma nggak perlu kamu pahamnya
apa? Pahamnya apa? Coba pahamnya semua. Pahamnya Kristen cerdas karena Yesus gitu. Kamu cuma coba enggak usah kamu terlalu banyak keluar cuma. Coba kamu lihat konteksnya cuma. Yang kamu bilang konteks lagi. Kalau kau baca konteks, kalau kau baca konteks 2 Korintus 4 itu dikatakan Kristen itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Paham? Nah, kotoran dari segala sesuatu. Ya nggak ada masalah, kalian memang kotoran. Satu masalahnya. Nggak ada masalah, kalian memang kotoran, kalian sampah. Terus kalau nabimu mandi dalam kolam yang kotor, kamu marah nggak? Nggak ada tertulis kayak gitu. Wah itu banyak kau baca di hadismu, berarti kamu nggak tahu. Kamu ya coba kau bacakan hadisnya. Coba kau bacakan hadisnya. Coba kau bacakan hadisnya. Penipu. Kamu cari sendiri. Bacakan penipu. Inilah makanya Paulus mengaku Kristen itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Kalian itu sampah memang. Cuma 2 Korintus itu ayat berapa tadi cuma? Udah, kau baru mau belajar nenekmu. Kau baru mau belajar. 2 Korintus ayat berapa tadi cuma? Bukan kamu mau belajar, kamu itu otak. Itu dia bertanya dalilnya. Berarti dia baru mau belajar. 2 Korintus berapa kamu bilang? Cari sendiri itu kitab cari sendiri. Itu kami menjadi orang bodoh. Iya, jangan tanya, Bang, jangan tanya di mana tertulis. Biar dia penasaran. 2 Korintus berapa itu cuma? Cari sendiri. Cari sendiri. Berarti kau penipu, pendusta. Baru mau belajar Bible. Isi ayatnya seperti itu cuma. Saya nggak pernah dengar seperti itu cuma. Waduh cuma. Jangan kebiasaan pendusta cuma. Jadi tidak enak sama kalau ada yang salah dari saya yang saya ucapkan laporkan. Cuma nanti kita ketemu cuma. Kau bilang orang berdusta, ternyata dirimu pendusta. Kita itu tidak mau kita menghargai teman-teman muslim yang lain. Alah, menghargai teman-teman Kristen bisa itu yang munafik itu. Mau mancing-mancing, munafik. kita juga bisa. Itu munafik namanya. Kitabmu mengatakan kamu bodoh karena Yesus. Kau katakan enggak ada kayak gitu. Tidak masalah. Ya memang, kalau tidak masalah ngapain kau keluar di sini? Kalau tidak masalah ngapain kau keluar? Harusnya kau manggut-manggut. Iya, semua kami memang bahlul. Udah, maafkan kami atas kebahlulan kami. Tapi kenapa kau keluar? Sudah tahu dirimu bahlul. Kau sudah tahu dirimu bahlul masih keluar. Cuma sayanya memang seperti itu cuma. Iya, kamu sudah ngaku kamu seperti itu memang bahlul. Terus ngapain kau keluar? Kamu itu bukan untuk niat mau mengerti, tapi niat terus kamu ngerti. Sama. Jadi kamu ngerti. Kalau saya tidak paham, tidak mungkin harus sampai hari ini saya seperti ini, gitu loh. Oh enggak, karena di agamamu enak, semua bisa halal. Kau bisa makan truk, bisa makan kapal selam. Kau bisa makan aspal. Tidak ada yang haram di dalam agamamu, semua halal. Ya enak lah. Dengar saya punya maksud. Coba kamu jelaskan apa yang kamu katakan. Saya mau nanya Allah itu wujud namanya. Wujudnya. Bahas Islam, kitabnya aja nggak ngerti. Kau naik level dulu, baru bahas Al-Quran, bahas Islam naik level. Jadi kau bahas Al-Quran cuma. Makanya bahas Kristen. Bahas dulu kitabmu. Kamu belum lolos bahas kitabmu. Baru tanya-tanya. Di 2 Korintus berapa? Habis itu dia mau bahas Al-Quran. Al-Quranmu kau paham gak? Sampah. Itu juga bisa dibalikkan juga sama kau. Sampah, kalian penipu. Kita akan sama seperti Yesus, sebab dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus keadaannya sebenarnya apa?
Bang Ardi 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, kita berarti juga sama dong, karena kita akan sama seperti dia. Oh tidak. Bagaimana cara ngajarinya? Lepas tangan, kalau guru pun bergelar profesor pun akan nggak bisa kau mengajari saya, nggak bisa. Saya paham Bible, kamu tidak. Gimana kamu mengajari saya? Cuma kamu pernah tes IQ? Pernah berapa jumlah IQ-mu? 200 lebih. Wow, itu cuma kamu ya. Iya. Memang syukur-syukur makanya saya tidak masuk dalam golongan 2 Korintus 4 nomor 10. baru kali ini ada. Nah, itu kelihatan kayak kambing. 200 lebih kan. Pasti masuk daftar Guinness Book of Record. Iya, makanya seluruh Indonesia tidak ada yang bisa hadapi saya debat Bible, nggak ada. Iya pasti kamu masuk Guinness Book of Record. Walaupun ada orang yang bertahan di depan saya, cuma orang ngeyel, modal air liur kayak kalian berdua. Bertahan asumsi. Bertahan asumsi aja kalian dari tadi. Gak ada data. Kamu paham gak Juma? Rata-rata IQ orang Indonesia itu antara 70 sampai 80. Saya 200 lebih saya. Kalau 200 lebih kamu udah masuk catatan Guinness Book of Record. Makanya ku makan habis itu kitabmu. Kau tanya apa tentang kitabmu, langsung lancar kayak air. Cuma seperti kamu. Tertulis di mana? Kamu tertulis di mana? Yesus berangkat ke surga. Begitu ditunjukkan, nyangkutnya di langit. Biar kamu tahu ya biar kamu tahu ya. IQ saya itu berada di atas rata-rata Indonesia loh. IQ saya itu jumlah tunggu boleh saya uji? Jumlah IQ saya itu 115. Boleh saya uji? Boleh? 115. Dengar dulu cuma. Saya ingin bukti. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya pasti 3 lah Juma. Itu angka Juma. Sekarang sama 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Juma. Tubuhmu dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 Juma. 3. Anak SD itu ada berapa? 3. Aku 50 pun bisa jawab itu Juma. Tubuhmu dengan rohmu ada berapa? Ternyata Ardi sudah akui Tuhannya 3. Asik. Pintar. Anak ini pintar. Adanya potensi Ardi ini jadi mu'alaf. Yang penting selamanya dia waras. Gitu. Udah 1 tambah 1 dengan rohnya itu ada terpisah. Juma. Dengar jangan dulu. Berarti kamu mayat hidup ya? Enggak, si Juma ini ngomong apa? Kamu ngomong apa? Lurusin aja gigi palsumu dulu, nanti jatuh. Mulai longgar itu gigi palsu. Juma. Ketawa jatuh gigi nanti, Pak. Mahal gigi palsu. Juma. Apa Ardi? Gung. Pikirannya tubuh dengan rohnya itu 3. Dia kayak gue. Oh, itu ya. Atau jadi serigala. Udah ya. Jadi maksudnya jalan bengko ini maksudnya apa? Cuma itu Ardi, dia tidak mengerti Ardi. Roh dengan tubuhnya itu berapa Ardi? Jangan dulu. Gitu. Jadi maksud Anda Bapak itu adalah apa? Jasad atau roh? Kok ini goblok, memang goblok kamu memang. 2 Korintus 4 nomor 10 yang goblok kan Anda. Sekarang begini, ada Bapa, dengarkan, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana di dalam diri Anda itu yang Bapa, yang mana? Jasad. Nah, tuh. Coba Bang Ardi, dia Bang Ardi.
Bingung dia, bingung. Bingung. Mau ku bikin malu kau dengan konsep itu. Sekarang begini, Yesus itu adalah tubuh, roh dan jasad. Oke, jasad, terus kemudian roh, kemudian jiwanya. Nah, Bapak yang mananya? Bapak yang mananya? Di dalam diri Yesus Bapak yang mana? Bapak itu kan roh, kamu kan apa? Ya, Bapak roh. Oke, Bapak roh. Terus kemudian yang Yesus yang mana? Yang Yesus yang mana? Jasad. Yesus itu kan tubuh. Jasadnya. Jasadnya. Terus burung merpati yang mana? Burung merpati yang mana? Nah, burung merpati yang mana? Nah, itu kalau kau bicara burung merpati itu lagi udah lain ceritanya, cuma beda konteksnya. Nah, makanya beda konteks berarti 1 tambah 1 bukan 1. Tapi 3. Kalau kamu bilang 1 tambah 1 itu angka, bicara angka. Lah memang angka. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa di sana yang bersaksi di surga? Ada berapa? 3. 3 itu angka atau bukan? Itu Bapak, Anak dan Roh. Nah, sekarang saya tanya, tubuh manusia di situ ada 3 unsur kata Anda. Ada roh, ada jasad, apalagi ada jiwa. Nah, burung merpati kena ke mana? Firman itu bersama. Enggak usah ke sana. Itu filsafat Yunani. Sekarang saya tanya, burung merpati jatuhnya di mana dia? Burung merpati jatuhnya di mana? Juma, dengar ya. Kau diam dulu, Ardi. Kau diam dulu. Ini dulu saya waraskan dulu teman kau ini yang satu. Kamu yang perlu diwaraskan, Juma. Ardi, saya waraskan dulu teman kau yang satu. Yang pernah diwaraskan, bukan roh. Turunin dulu satu, si Ardi turunin, nanti naikin lagi. Iya, turunin Ardi. Ini saya terapi dulu yang satu ini. Satu kepepet, yang satu mengacaukan. Jasad, jiwa. Bapak adalah roh. Yesus adalah jasad. Oke. Kemudian jiwa adalah burung merpati. Jiwa ini apa? Itu dia mau seperti yang Allah itu semuanya dia bisa lakukan. Apa yang tidak bisa untuk Allah? Nah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lah saya kan bilang, apa yang mustahil buat Allah? Mustahil Allah itu mati. Apa yang mustahil buat Allah? Mustahil Allah itu mati. Loh, apa yang tidak ada mustahil buat Allah? Mustahil Tuhan itu mati. Matinya kan bukan Tuhannya. Lah, berarti 1 tambah 2 dong. Berarti beda dong antara Bapak dengan yang satu tadi, betul? Loh, kan rohnya tetap hidup. Rohnya tetap hidup. Jasadnya aja yang mati. Jiwanya juga tetap hidup. Nah, oke. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Kotoran Yesus yang keluar dari anusnya Yesus itu masuk golongan mana? Roh, jiwa, atau jasad? Saya tanya kamu, yang ciptakan itu barang siapa? Ya, mulai aneh. Dalam tubuh manusia itu, dengarkan saya, Bung. Dalam tubuh manusia itu ada yang disebut kotoran, Bung. Saya tanya kepada saudara, kotoran ini masuk dalam golongan Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Sekarang saya pertanyakan, kotoran apa kotoran itu Nah, sekarang saya tanya lagi. Potongan kulupnya Yesus itu masuk nggak jadi Trinitas? Potongan kulupnya masuk di dalam mana dia? Roh, jasad, atau jiwa? Mulai. Ayo. Ketika jasadnya Yesus terangkat ke surga, kulupnya ikut. Ayo lo. Lah, semuanya tuh. Seutuhnya tuh. Ikut nggak kulupnya? Ikut nggak kulupnya terangkat? Hah? Ikut nggak kulupnya terangkat ke surga, ke langit, nyangkut? Tubuh yang dia miliki adalah tubuh kesucian, bro. Jangan jadi kulupnya tubuhmu yang kotor itu. Lo kok jadi tubuhku? Kulupnya Yesus itu terangkat ke surga juga, nyangkut di langit. Ya semuanya lah. Dia kan tubuhnya kan tubuh kesucian. Termasuk kulupnya? Di mana? Termasuk kulupnya?
kulitnya apa yang dia miliki semuanya milik dia, terus apa salahnya gitu loh. Enggak, bukan salah. Kuluknya Yesus yang dipotong itu terangkat juga ke langit. Kan kembali sempurna dia. Salahnya di mana? Oh, tersambung lagi kuluknya gitu maksudnya. Mau tersambung atau tidak tersambung itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Loh kok urusan kita? Urusanmu bukan urusan saya. Saya cuma tanya, kalau Yesus itu Tuhan dan kamu semakan dengan wujud manusia Tuhan kamu itu, saya tanya kuluknya itu bagian juga atau bukan? Pertanyaanmu itu cuma tubuh yang dia miliki. Itu pertanyaan ngawur cuma. Jadi apapun. Kok pertanyaan ngawur? Berat ya? Pertanyaannya berat ya? Berat ya? Bukan seperti berat. kata jalan-jalan lurus ini, dia bangkit dalam tubuh kemuliaannya, maksudnya tubuh bangkit itu beda tubuhnya dengan itu. Jadi bagus. Jadi jangan salah pikirkan. Jadi tubuh kemuliaan Yesus itu berubah jadi tubuh biasa, betul? Tubuh kemuliaan cuma bukan. Nah, yang saya tanya tubuh kemanusiaannya mana? Kan udah berubah jadi tubuh kemuliaan ketika bangkit. Loh, berarti manusia bisa berubah menjadi Tuhan? Manusia berubah jadi Tuhan? Siapa bilang manusia bisa berubah jadi Tuhan? Tadi katanya Yesus 100% manusia. Iya, cuma kemanusiaannya itu kemanusiaannya ini, anak Maria kemanusiaannya ini menjadi Tuhan. Manusia macam apa ini si Juma ini? Juma, kalian memang bingung pastinya. Anda mengatakan, dengarkan. Dengarkan. Ardi, tadi kalian mengatakan keadaan Yesus yang sebenarnya 100% manusia, 100% Tuhan. Yang saya tanya, yang 100% manusia ini tadi sekarang ini berubah menjadi Tuhan atau masih 100% manusia? Cuma dengarlah kau, kalau kamu seperti ini tak akan mau orang mendengarkan kamu loh. Iya jujur. Enggak. Justru banyak yang menjadi mu'alaf karena kalian tidak bisa bertanggungjawabkan iman kalian. Yesus Yesus 100%. Dengarkan. Yesus 100% manusia. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Yang saya tanya, Yesus yang 100% manusia ini gimana sekarang? Masih manusia atau sudah berubah menjadi Tuhan? Jawab. Saya pudin jadi murtad. Banyak yang jadi murtad. Jangan kau bawa murtad dan mualaf. Udah. Sekarang yang 100% manusia ini tetap manusia atau berubah menjadi Tuhan? Kan dua-dua cuma. Dia jadi manusia pun tetap dia jadi Tuhan. Kan begitu. Oh, begitu. Jadi manusia ini tetap ada. Dengarkan saya. Jalan bengkok, dengarkan saya. Berarti anak Maria ini tetap ada jadi manusia sekarang ini. Nah, gini kayak anak sini pertanyaannya nih. Memang pertanyaan anak SD yang bikin gigimu rontok. Saya tanya, Yesus 100% manusia. Yesus 100% manusia. Yesus juga 100% Tuhan. Nah, sekarang Yesus ini keadaan kemanusiaannya masih ada. Cuma sampai hari ini bukan saja kamu juga pun hari ini juga mempercayakan hal itu cuma. Nah, sekarang saya tanya, Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah sekarang ini dia masih manusia? Apakah sekarang ini dia masih manusia? Atau seutuhnya sudah menjadi Tuhan? Hari ini itu dia juga manusia. Siapa yang mau tahan dia? Siapa yang bilang tidak boleh? Siapa? Oh, berarti Tuhannya Kristen 100% manusia. Kamu siapa yang melarang dia jadi Tuhan cuma? Berarti Tuhannya Kristen 100% manusia. Betul atau tidak? Tidak betul. Dan juga 100% manusia, betul? Betul. Manusia 100% itu lengkap.
Viralkan. Tuhannya Kristen 100% Tuhan dan 100% manusia. Enggak perlu ke. Udah tahunya semua ya itu cuma jangan keras dong. Tadi kupikir Tuhan kalian itu sudah berubah menjadi Tuhan. Tadi itu kupikir loh, Yesus sudah berubah jadi Tuhan. Ternyata sekarang masih manusia. La haula wala quwata illa billah. 1 Korintus 4:10. Memang kamu 1 yang Korintus 4:10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ayo Mbak sambut. Aduh, Tuhannya saudara kita Kristen ini 100% manusia katanya. Iya, itulah sebabnya. Makanya turun surat dengan Ayo viralkan teman-teman, viralkan. Tuhannya kita punya teman ini 100% manusia katanya Tuhannya. Mantap lah Tuhan. Dan 100% Tuhan. Ya. Jadi sebelah kanannya manusia, sebelah kirinya Tuhan. Jadi kalau yang sisi manusianya mengatakan geser dikit dong, yang sisi kemanusiaannya bilang gini, wahai sebelah kananku, wahai Tuhan yang sebelah kiriku, aku mau pipis. Aku lagi ngantuk, aku mau tidur. Tuhan itu tangannya dua, kanan dua tangannya kanan. Dengarkan saya teman-teman. Yesus itu 100% manusia. Berarti dia tidur, dia lapar, kadang juga kentut. Ya kan, kalau dia makannya yang berserabut dia pasti kentut. Kan 100% manusia. Dia tidur, dia haus, dia makan. Loh, tadi katanya 100% manusia, betul atau tidak? Iya, berarti Yesus pipis, Yesus Yesus makan, Yesus minum. Tadi 100%. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia 100% atau tinggal 20%? Loh. Tadi ada itu sisi ketuhanannya yang 100% Om. Ini yang kita ceritakan yang 100% manusianya. Kan Tuhan Anda kan ada 200%. Jadi yang 100%-nya Maha Kuasa. Oke? Yang 100% Tuhan Maha Kuasa, yang 100% manusia tidak Maha Kuasa, betul nggak? Betul. Begitu. Jadi ada kalanya Tuhan kalian itu tidur, ada kalanya Tuhan kalian itu ngantuk, ada kalanya Tuhan kalian itu ketakutan. Pada saat dia 100% manusia, dia terkadang makan, dia terkadang tidur. Tapi kalau dia melek lagi, ternyata aku ini 100% Tuhan juga. Nggak jadi lagi lapar gitu. Begitu dia 100% kemudian jadi Tuhan, dia ingat lagi, aku kan juga 100% manusia. Makan pipis tidur Begitu sementara tidur, dia lagi berubah lagi. Aku kan 100% Tuhan. Seketika dia terbangun. Habis itu dia bilang, aku ini kan Tuhan 100% Tuhan. Tapi di sisi lain dia teringat lagi, lah aku kan juga 100% manusia. Berhenti lagi lah, tidur lagi. Cuma kamu berhayal, Itulah akibatnya kalau Tuhan itu 200%, 100% manusia, 100% Tuhan. Kadang dia mau pergi tidur, ngantuk tidur, sadar lagi, aku kan 100% Tuhan juga, nggak usah tidur deh. Begitu dia nggak pernah tidur selama 2 tahun, loh sudah 2 tahun loh aku tidak tidur, aku kan juga manusia 100%, tidur lagi dia. Gitu ya Tuhan kamu ya, gitu ya. Udah siap. Kayak gitu ya Tuhan kalian, lucu-lucuan kayak gitu. Minum dulu cuma minum. Betul nggak? Siapa suruh punya Tuhan kayak gitu? 200%. Minum dulu cuma. Anak sekolah minggu itu bisa berpikir sampai ke situ. Cuman kamu aja yang saya heran itu kamu gitu loh.
Sekarang gini, keadaan Yesus yang sebenarnya kau katakan apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Betul tidak? Nah, boleh tidak? Sekarang saya tanya, boleh tidak dikatakan Yesus itu 100% manusia kalau dia tidak tidur? Manusia mana yang tidak tidur? Ayo. Makanya jangan kau samakan manusia. Kok beda? Tadi kau ngaku, kamu mengaku Yesus 100% manusia. Manusia mana yang nggak tidur? Nah, betul, pintar. Manusia mana yang nggak tidur? Berarti Tuhanmu yang sisi manusianya tidur, betul? Kok berarti tidur? Lu. Kamu mengakui, dengarkan, kau mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, sedangkan ketika dia 100% manusia hanya 33 tahun dia netek, dia makan, dia tidur, dia ketakutan, dia was-was. Itu baru 30 tahun. Bayangkan dalam kehidupannya yang kekal sebagai manusia. Sebagai manusia kekal dia, 100% kemanusiaannya hidup kekal. Pasti dia tidur, pasti dia makan, pasti dia ketakutan. Kalau dia melihat, dengarkan. Kalau dia melihat naga berperang dengan siapa? Malaikat Mikael, sisi kemanusiaannya akan lari terkencing-kencing. Bukan ini kayaknya ya. Aduh, dengarkan. Pada saat terjadi perang naga antara naga dengan Mikael, sisi kemanusiaan Tuhanmu akan lari terkencing-kencing. Tapi pada saat kencingnya baru setengah keluar, dia sadar, oh, aku kan juga Tuhan 100%. Kencingnya dihentikan. Stop, jangan kencing. Aku juga adalah Tuhan 100%. Tanpa cebok dia berubah langsung menjadi Tuhan. Aku ini kan Tuhan. Aku kan ini Tuhan. Aku kan Tuhan 100%. Tapi aku juga bukan Tuhan 100%. Gimana itu, Bung? Gimana tuh Tuhan kalian tuh? Kenapa bisa jadi begini, Akhi Unggul dan saudaraku Baim? Kenapa bisa kayak begini? Kenapa? Alasannya di dalam Yesaya 44 nomor 10, nomor 9, 10, 11 dan seterusnya dikatakan, siapakah yang membentuk Tuhan? Semua mereka akan kubuat malu. Ini malu dia ini. Sementara malu dia ini. Malu. Ini malu dia. Sementara malu dia ini. Karena anak Maria dibentuk jadi Tuhan. Karena anak Maria dibentuk jadi Tuhan. Kalau Tuhanmu 100% manusia, 100% Tuhan, pada saat dia melihat makanan, ularnya keluar rencesnya. Kenapa? Karena dia 100% manusia juga. Oke? Habis makan ngapain habis makan? Habis makan dia ingat lagi. Loh, aku kan ini 100% Tuhan juga. Bisa itu apakah dia berak kencing di atas atau tidak gitu. Kenapa harus makan? Allah. Akibatnya kalau mengaku Tuhan 100%. Masih mau kok datang besok. Kontradiksi juga nanti kalian itu, makanya jangan kayak gitulah. Tuhan kok 100% manusia. Ini baru bicara sisi kemanusiaannya, udah gugur, apalagi bicara sisi keilahiannya. Pada saat dia pada saat dia sisi ketuhanan 100%, dia akan mengatakan gini, enyahlah kalian semua, masuklah ke dalam neraka. Sadar, saya kan manusia. Manusia itu kan tidak punya kuasa apa-apa dari dirinya sendiri. Berhenti lagi dia berkata begitu. Kamu bilang nggak bisa kencing berak juga di atas sekarang. Ya. Bisa kencing. Bisa jadi karena dia manusia. Iya, bisa jadi karena dia manusia. Yang masalah Tuhan bisa itu kencing, berak. Yang masalah Tuhanmu. Sekarang saya bertanya dulu. Parah ini parah. Di atas masih manusia. Parah. Nabi Isa itu bisa kencing, bisa berak, bisa Baim. Masih mau kau datang besok? Kalian masih mau mengatakan Tuhan kalian 200%? Masih mau? Lah kamu yang katakan itu sendiri cuma. Kok saya?
kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti dia. Kamu katakan keadaan yang sebenarnya Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Sebagai manusia 100%, Yesus tentu butuh makan. Yesus tentu butuh tidur sebagai 100% manusia. Dia bisa buang berak-berak itu juga namanya 1 Korintus 4:10. Itu namanya 1 Korintus 4:10. Inilah jahatnya umat Kristen ya. Yesus 100% manusia, makan boleh, minum boleh, tidur boleh, merasa takut boleh, semua boleh, cuman satu doang yang nggak boleh. Tahu nggak Bang Baim? Berak. Sisi bukan boleh, itu boleh. Sisi kemanusiaan ini satu-satunya doang yang nggak boleh sama umat Kristen apa? Bisa saya menjelaskan? Kan dari tadi dijelaskan seperti itu kepada yang nggak boleh kawin, padahal sisi manusia kan nggak apa-apa dong. Oh, dia bukan terlahir, bro. Dia bukan terlahir dari biologi seperti kamu yang hasil dari sperma, bro. Oh, dia dari kertas, gitu maksudnya. Yesus dari kertas. Kamu jangan makan dirimu dengan dia. Dia itu kayak aku. Yesus dari kertas rupanya Yesus, bukan dari tubuh manusia gitu. Tadi katanya 100% manusia. Masa nggak boleh kalau bicara kemanusiaan lo ya. 100% manusia. Yesus sempurna ketika 8 tahun di khitan. Yang nggak boleh itu cuma kawin. Makanya dihilangkan itu 13 sampai 29 tahun sejarahnya. Dihilangkan karena di waktu itu dia sudah kawin. Siapa menghilangkan? Emang ada kian makanya hilang. Coba ceritakan. Yesus berumur 13 sampai 29, coba ceritakan. Iya, umur 13 sampai 30 tahun dia bersama orang tuanya. Hilang. Ada yang bilang sekolah SD SMP SMA dia. Dia ngambil S3 katanya. Terus SD SMP SMA. Jadi gini, akhi, gini. Ketika nanti Tuhannya Kristen datang dalam keadaan yang sebenarnya 100% manusia melihat cewek-cewek cantik, kayak mana itu? Nah, ini yang kacau. Terus kayak mana itu? Ya kayak mana? Dia kan 100% manusia. Salah enggak kalau dia jatuh cinta? Manusia seperti kamu. Berarti dia bukan 100% manusia kalau begitu. Manusia, tapi bukan dia 100% manusia atau tidak? Jawab dulu. Si jalan lurus tadi kamu dari Armani. Dengarkan dulu. Yesus itu 100% manusia atau bukan? Kamu cuma kamu dari dia mau menyangkal lagi. Dia menyangkal lagi. Tadi katanya Yesus 100% manusia. 100% manusia tapi bukan seperti kamu. Kalau tidak seperti saya berarti dia bukan 100% manusia. Cuma 99. 90%. 90%. Kamu 100% dia manusia boleh jatuh cinta kepada seorang wanita. Berasal dari mani. Kalau sudah 100% itu nggak boleh tapi-tapian. Pakai tapi dong. Makanya harusnya boleh kawin. Kita mengatakan hal yang berbeda. 90% manusia karena 10%-nya dihilangkan hasrat cinta kepada wanita. Iya, bedanya di mana? Berarti sisa 90%. Sepertimu. Ilmu mereka sudah sampai di situ, Bang Adi. Mereka ini kan hanya bilang 90% yang bawa nawar 70% katanya. Enggak pernah berpikir sampai ke situ. Enggak pernah berpikir dia memang enggak pikir, Bang Ardi. Jadi maksudnya 100% manusia itu lah gantiannya. Ini hostnya kena ya. Hostnya kena. Host. Mana tadi Bang Juma? Enggak, hostnya kena. Ya. Iya, tadi kan aku bilang satu-satu aja dulu karena kalau terlalu bising
Nanti di ini nggak apa-apa, turunin satu, nanti kalau udah selesai naikin, bukan artinya kita ban enggak. Udah ngantuk kok, Mak. Masya Allah. Ada Bang Zuma, aku siaga lah. Oke, siap gerak. Oke, standby. Lanjut Bang Zuma, Gurunda Zuma. Nah, makanya itu jangan locos aja, jangan kena apa kan, kena hostnya. Campbell kursi itu lancar-lancar aja napa. Aku tanya Ardi, Yesus itu berapa persen manusia? 100% manusia. 100% manusia. Kalau dia lihat wanita dia nafsu, wajar nggak? Kalau dia lihat wanita nafsu apa? Ya tanya Yesus lah, nafsu apa enggak dia? Nanyanya kan kayak gitu nih. Dia ini nggak sekolah itu kali. Iya kan? Berarti kau jahat, kau membatasi Tuhanmu sendiri. Kau membatasi, kau boleh kawin. Kau boleh jatuh cinta sama istrimu. Kenapa Yesus enggak? Yesus ganteng. Tutur katanya lemah lembut. Itu makanya aku bilang. Baik. Masa iya nggak ada satupun wanita yang jatuh cinta padanya atau dia? Ini pertanyaan 100% manusia loh. Ucapanmu sendiri. Iya, kita minta pertanggungjawaban. Iya, ada pertanggungjawabannya. Karena udah saya bilang 100% manusia. Gimana sih? Tapi kau membatasi, dia nggak boleh jatuh cinta kepada wanita pilihannya. Siapa bilang ada emang saya bilang saya membatasi dia jatuh cinta pada ciptaannya. Makanya aku bilang, boleh nggak Yesus jatuh cinta kepada wanita seperti kau jatuh cinta kepada istrimu, kau nikahi, boleh nggak? Itu aku bertanya loh. Tanya boleh Tuhan Yesus lah, kayak tanya Tuhan Yesus. Sekarang dari mana kamu tahu kalau dia 100% manusia? Kalau kau tidak tahu kalau dia itu akan jatuh cinta kepada wanita. Iya pernah dia dalam sejarah dia jadi manusia kan? Oh gitu. 100% manusianya di situ maksudnya. Iya, terus pernah nggak dia berdekat dengan seorang wanita? Ya di Alkitab tidak ada tertulis seperti itu, dekat seperti yang. Jadi yang cium kepalanya itu siapa? Cium kepala siapa? Yesus. Yang cium kakinya. Dia cium kepalanya. Maria Magdalena. Itu siapa? Maria Magdalena itu Maria kan karena Magdalena. itu. Kenapa ada masalah dengan karena itu? Apa? Karena apa? Karena apa? Karena apa Maria mencium Yesus? Kan dia kan itu kan dia kan kegiatannya kan bersundal, berzina. Jadi dia jadi dia sedang berzina. Pendosa. Izin Gurunda Zuma. Silakan. Ardi, ini aku marah ya. Dengar dulu nanti baru kau boleh maki-maki aku. Kau bajingan ya. Aku nonton film Maria Magdala, di awal pembukaannya ditulis Paus ke-8 menyematkan perikop Yesus dengan perempuan pezina. Di situ dikatakan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Lalu abad ke-16 Paus dari Vatikan, lupa aku namanya, membersihkan nama baiknya. Perempuan dalam perikop itu bukan Maria Magdalena. Bajingan kau bilang Maria Magdalena seorang pesundal. Lanjut. Di Alkitab itu apa dibilang? Siapa itu? Iya, sebagai Maria Magdalena itu tokoh yang sangat dekat dengan Yesus, ikut kemana-mana dalam pengajaran Yesus. Dia hadir di dalam versi gospel penyaliban. Dia hadir di kubur Yesus. Kau bilang dia pesundal, bajingan, kau marah aku. Dengar dulu. Coba bacakan ayatnya. Siapa itu gitu. Biar sama-sama kamu tahu. Oke, yang naik yang agama Kristen Kristen aja. Kami ini umat Islam nggak pernah berasumsi kalau tidak tertulis. Tidak tertulis di situ. Kau bilang Maria Magdalena pesundal, bajingan. Dengar. Berarti los ya, kamu nggak tahu. Ya udah los. Lanjut, apa lagi? Ya kau tahu, kau bilang pesundal dari mana? Bangsat kau.